Terusan Suez merupakan jalur air permukaan laut buatan yang terletak di Mesir, yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Teluk Suez yang merupakan cabang utara Laut Merah. Terusan Suez atau disebut juga Kanal Suez ini memiliki panjang 193 km dan merupakan salah satu rute pengiriman yang paling banyak digunakan di dunia. Seiring berjalannya waktu, terusan Suez ini kemudian diperluas karena berbagai macam faktor, tapi meskipun terusan ini sudah diperluas, beberapa waktu lalu terusan ini mengalami kemacetan karena adanya kapal besar yang tersangkut sehingga menutup Kanal Suez ini. Terusan Suez mulai dibangun pada April 1859 dan selesai pada November 1869. Terusan ini memungkinkan transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa mengelilingi Afrika, sehingga perjalanan menjadi lebih cepat. Untuk melewatinya, setiap kapal yang lewat harus membayar tol yang besarnya mencapai puluhan juta per kapal. Terusan Suez ini merupakan jalur lalu lintas air yang tersibuk di dunia, di mana setiap tahunnya sekitar 18.000 kapal melewati terusan Suez ini. Seiring berjalannya waktu, kapal besar yang lewat panjangnya ini bisa mencapai 400 meter, sehingga membuat terusan Suez ini menjadi terasa sempit dan hanya bisa dilewati satu kapal saja. New Suez Canal merupakan proyek perluasan terusan Suez yang memungkinkan lalu lintas kapal dilakukan dari dua arah, baik dari Laut Tengah di utara maupun dari Laut Merah di selatan. Proyek perluasan ini juga membuat rute baru pada terusan Suez sepanjang 72 km, sehingga memungkinkan kapal berlayar di kedua arah pada saat yang sama. Dari segi ekonomi, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran kawasan terusan Suez dalam perdagangan internasional, dan juga menambah pendapatan pemerintah Mesir dari 5 miliar US dollar per tahun, naik menjadi 12,3 miliar US dollar. Di dalam rencana awalnya, pembangunan New Suez Canal ini diperkirakan memakan waktu sekitar 3 tahun. Namun dalam pengerjaannya, proyek ini bisa rampung hanya dalam waktu 1 tahun saja. Pada prosesnya, terusan ini dibagi menjadi dua seksi, yaitu seksi pertama adalah pembuatan jalur air baru sepanjang 35 km di samping jalur air terusan Suez yang lama. Sedangkan seksi kedua adalah memperdalam dan memperluas jalur air yang lama sepanjang 37 km dengan kedalaman 24 meter. Pada seksi pertama, penggalian pasir menggunakan berbagai macam alat berat untuk menggali dan memindahkan sebanyak 250 juta meter kubik pasir dan bebatuan. Pengerukan tersebut juga dikeruk menggunakan alat keruk jenis cutting suction dredger yang panjangnya ini sekitar 130 meter dan lebarnya 30 meter. Untuk mengeruk bagian dasar terusan, kapal keruk ini memiliki cutter head yang bagian depannya memiliki bor berdiameter 3 meter untuk menggali dan menghancurkan material di dasar laut. Kemudian material yang hancur tersebut akan disedot dengan pompa hidrolik yang kemudian dibuang melalui pipa menuju area penyimpanan yang luas di tengah padang pasir Sinai. Sebanyak 27 alat keruk cutting section dredger ini digunakan pada proses perluasan terusan Suez ini. Sedangkan pada seksi kedua, pemerintah Mesir menyewa 2 perusahaan pengerukan yang memiliki tugas yang berbeda. Pada perusahaan pengerukan pertama bertanggung jawab untuk memperdalam terusan Suez ini sedalam 24 meter. Sedangkan pada perusahaan pengerukan yang kedua akan bertugas untuk memperluas terusan yang lama. Namun pada Maret 2021 yang lalu, ada sebuah insiden yaitu tersangkutnya kapal Ever Given di terusan Suez ini, yang menyebabkan kemacetan dan diblokirnya terusan Suez ini selama 6 hari. Peristiwa tersebut terjadi saat kapal Ever Given sedang dalam pelayaran dari Cina menuju Rotterdam di Belanda. Kapal Ever Given ini merupakan kapal yang disewa oleh perusahaan pelayaran Taiwan yaitu Evergreen Marine, yang termasuk dalam kapal Golden Class Container. Kapal Ever Given ini memiliki panjang 400 meter dan diketahui sedang membawa 20.000 peti kemas dengan ketinggian lebih dari 50 meter. Untuk ukuran kapal sebesar ini, terusan Suez ini terasa sangat sempit dan keahlian seorang kapten benar-benar diuji karena untuk melewati terusan Suez ini sangatlah tidak mudah. Pada waktu itu kapal ini menuju Kanal Suez ini ketika angin bertiup sangat kencang dan penjaga kanal menyuruh agar kapten mempercepat kapal menjadi 13 knot. Tapi dengan mempercepat kapal pada kanal yang sempit ini, air akan ikut bergerak dengan cepat dan hal itu menyebabkan penurunan tekanan pada air. Dan hal ini juga dikenal dengan prinsip Bernoulli. Karena tekanan air yang menurun itulah kapal seperti tersedot ke dalam, sehingga kapal bergerak ke kiri dan ke kanan, yang akhirnya bagian depan kapal menghantam pasir di pinggir kanal. Dengan ukuran kapal sepanjang 400 meter,
Terusan Suez yang memiliki lebar sekitar 200 meter ini akhirnya tertutup dan tidak bisa dilewati. Untuk mengatasi hal itu, sebanyak 7 kapal penarik mencoba menarik kapal ini, dan proses tersebut berlangsung sampai malam, namun tidak membuahkan hasil. Selama 6 hari tutupnya terusan Suez akibat insiden ini menyebabkan gangguan terhadap perdagangan global dan berimbas kerugian yang diperkirakan sebanyak 9 miliar US dollar atau setara dengan 130 triliun rupiah. Sebanyak 450 kapal tidak bisa lewat dan menunggu di terusan Suez karena insiden ini. Dan pada tanggal 29 Maret, terusan Suez ini akhirnya dibuka kembali.